Siddharth Nayak. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Nah, kali ini SLMTTV menghadirkan alur cerita dari sebuah film yang berjudul Nayak. Charner dapat pista. Beberapa orang berkejaran untuk menangkap sasaran mereka hingga mereka pun berhasil menangkap ketiganya dan langsung mengikat mereka di sebuah tiang. Namun mereka mengatakan kalau pemimpin mereka akan datang untuk menghabisi semua orang yang telah menyakiti mereka. Mendengar hal itu mereka tertawa karena merasa tidak mungkin untuk bisa menolong mereka, namun mereka terkejut ketika melihat seorang pemuda datang langsung menghajar mereka satu persatu dan melumpuhkan mereka. Setelah menghabisi mereka semua, ia mengajak semua yang disekap mereka untuk keluar dari tempat tersebut. Tubuh kepala mafia yang telah tewas didatangi oleh beberapa anggota polisi. Mereka terkejut ketika melihat taksi Seth tewas dalam keadaan yang sangat menyeramkan. Hingga Gajah Laksmi yang merupakan kakak taksi Seth merasa kesal karena adiknya telah dihabisi dengan sangat brutal. Gajah Laksmi langsung mengadakan upacara kremasi untuk adiknya dan meminta anggota CBI untuk mencari keberadaan pembunuh adiknya. Di Hyderabad, Cherry dibangunkan pagi ini oleh ibunya untuk tetap berangkat ke tempat kerjanya. Saat sarapan, ia melihat keadaan Jalebi pamannya yang tidak ikut sarapan. Setelah berhasil membujuknya, mereka keluar rumah untuk kembali bekerja. Namun saat di rumah, ia telah bercerita masalahnya dengan Babji, ketua preman di kota mereka. Cherry pun mengajak Jalebi untuk ke rumah Babji sebelum mereka ke tempat kerja mereka. Tapi tanpa diduga, di sana Cherry malah tertarik dengan seorang wanita yang diketahui adalah adik wanita Babji. Jalebi menasihatinya untuk tidak mendekati Babji, namun Cherry malah masuk ke kediaman Babji dan mencoba mengambil hatinya dengan memuji-muji Babji dan membuat Babji merasa senang, membuat anak buahnya merasa kesal karena Babji bisa tersenyum dengan Cherry. చిన్నప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో టికెట్ వీళ్ళలో ఎవరికైనా దొరకకి మంచికిలాగా మా వాడి పేరు వాడేసుకుంటున్నా. Melihat Madu, adik perempuan Babji, menemui kakak laki-lakinya, Cherry mencoba mencari perhatian hingga Babji mengatakan kalau adik perempuannya kuliah di Universitas Sreya dan mengambil jurusan teknik. Setelah mendapatkan informasi tentang Madu, ia pun menuju kampus Madu dan menggagalkan seorang pemuda yang ingin bunuh diri karena mencintai Madu. Malah ia sendiri yang langsung mengatakan cintanya pada Madu. Hal itu membuat Madu kebingungan karena ia tidak pernah melihat Cherry di dekatnya. Madu mengancam akan mengadukan semua yang dilakukan oleh Cherry kepada kakaknya, Babji. Namun sampai di rumah, Madu yang menceritakan semuanya pada Babji terkejut ketika melihat Cherry malah ada di rumahnya. Bahkan ia mengizinkan Cherry untuk mengawal Madu kemanapun ia pergi. Anggota CBI yang mencari pelaku pembunuhan taksi Seth telah mengetahui kalau pembunuh berada di Hyderabad setelah memeriksa ruangan yang diduga menjadi tempat di mana pelaku itu beristirahat. Mereka pun segera menuju Hyderabad untuk mencarinya. Sementara di Hyderabad, Cherry menolong beberapa anak jalanan dari cengkraman Dasu yang mengkoordinir semua anak-anak jalanan untuk memperkaya dirinya. Namun ia merupakan orang yang sangat kejam karena sanggup menghabisi semua anak jalanan yang membangkang kepadanya. Mendengar cerita yang sangat menyedihkan, Cherry mendatangi kediaman Dasu untuk memberi peringatan kepadanya.
Namun Dasu malah marah dan menantang Cherry karena sudah ikut campur dengan bisnisnya. Hal itu membuat kesabaran Cherry habis hingga langsung menghajar semua anak buah Dasu dan melumpuhkan mereka semua. Tak berapa lama beberapa polisi datang untuk menangkap semua yang ada di sana. Jurnalis pun berkumpul meminta keterangan pada Cherry. Ia mengatakan kalau tugas para jurnalis yang harus membuat berita tentang ini semua hingga Perdana Menteri bisa lebih memperhatikan nasib anak jalanan yang ada di kota ini. Madu yang melihat pemberitaan di televisi membuatnya mulai tertarik kepada Cherry. Madu memberanikan diri mengatakan perasaannya kepada Cherry dan hal itu diketahui oleh anak buah Babji, membuat mereka mengadukan kepada Babji. Mendengar hal itu, Babji marah dan merasa dikhianati oleh Cherry dan merencanakan untuk menghabisinya. Mereka ingin meminta bantuan kepada bagian kepolisian dan di sana mereka malah melihat DGP Dik yang berniat mengajaknya bekerja sama untuk menangkap Cherry. Mereka melangkah mendekati DGP Dik, namun mereka tidak menyadari kalau Cherry mengincar DGP Dik dengan senjata yang ia miliki. Hingga saat hitungan yang tepat, ia menembakkan 2 peluru sekaligus ke arah DGP Dik dan membuatnya terjatuh. Lalu membuat Babji beserta anak buahnya terkejut. Babji yang ketakutan langsung mengajak mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. Kematian DGP Dik pun menjadi sorotan dan diselidiki oleh anggota CBI yang juga menyelidiki kematian taksi Seth di Kolkata. Mereka mulai menyelidiki dan melihat rekaman CCTV yang ada di sana dan ia meminta Babji serta anggotanya untuk datang ke kantor polisi karena di dalam rekaman itu wajah mereka yang terlihat. Central Bureau of Investigation. Babji dan anggotanya mencoba berkelit dan tidak mengakui kalau mereka tidak melakukan hal itu. Anggota CBI yang melihat kejujuran kalau mereka tidak terlibat langsung membebaskan mereka setelah mendengar alasan mereka datang ke kantor polisi. Anggota CBI mulai menyelidiki Cherry. Dan setelah mengetahui Cherry bekerja di CGTrix, Matpur mencoba menyadap server CGTrix untuk mengetahui siapa Cherry sebenarnya. Gajah Laksmi mengiyakan kalau Cherry adalah pelaku pembunuhan adiknya. Anggota polisi yang dipimpin oleh anggota sindikat itu pun langsung pergi ke rumah Cherry untuk menangkapnya. Namun di sana mereka tidak menemukan Cherry dan hanya menemukan Jalebi yang mengatakan kalau Cherry pergi ke Kolkata untuk mengikuti festival Kumbh. Mereka dengan cepat meninggalkan Hyderabad dan menuju Kolkata untuk menangkap Cherry di sana. Jalebi pun dibawa untuk menelpon keberadaan Cherry di festival itu juga dihadiri oleh Gajah Laksmi yang datang menggunakan helikopter. Cherry pun melakukan upacara di festival dan berdoa bersama dengan orang tuanya. Setelah berdoa dan Gajah Laksmi melintas, polisi tiba-tiba menangkap Cherry membuat orang tua Cherry ketakutan. Saat bersamaan mereka melihat sosok yang berwajah mirip Cherry menusuk Gajah Laksmi menggunakan trisula hingga tepat mengenai perut bagian bawah Gajah Laksmi. Membuat semua pengunjung festival terkejut dan merasa aneh karena 2 orang berwajah mirip ada di tempat yang sama. Namun, polisi bisa melumpuhkan pria misterius tersebut dengan menggunakan tongkat listrik. Anggota CBI pun meminta maaf kepada Cherry karena telah menuduhnya pelaku dari semua kejadian ini. Warga di Kolkata menuntut ditutupnya pabrik pembuatan obat-obatan terlarang. Karena akibat itu, warga terkena dampak buruk untuk kesehatan mereka karena limbah yang dihasilkan dari pabrik itu. Hal itu membuat tetua mereka dihabisi secara keji di hadapan warga lain. Mereka merasa ketakutan dengan semua yang dilakukan oleh para penjahat itu. Siddharth Nayak yang baru saja datang ke desanya disambut oleh kedua kakaknya yang sudah lama menunggu kedatangan adik mereka. Ia yang telah melanjutkan kuliahnya di Hyderabad memilih menghabiskan liburannya di desanya. Namun ia terkejut ketika mendengar Muslim Nias telah tewas di tangan penguasa desa mereka. Ia yang ingin membantu dinasihati oleh kedua kakaknya untuk tidak ikut campur urusan dengan mereka. Nayak mencoba menuruti permintaan kakak perempuannya dan juga kakak iparnya.
Seorang wanita dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Dari mulutnya terdapat busa yang banyak hingga dengan cepat kakak ipar Nayak membantunya. Ia memeriksa dengan teliti apa yang terjadi pada wanita itu. Dan ia sangat terkejut ketika melihat dari hasil laboratorium wanita itu telah banyak disuntik steroid hingga ia terlihat seperti gadis padahal usia masih menginjak 10 tahun. Ia menegur kedua orang tuanya atas apa yang telah menimpa putri mereka. Mendengar hal itu, putri mereka menjelaskan kalau yang melakukan hal itu adalah Rawat dan juga Batvel. Karena kemiskinan, mereka mengizinkan putri mereka bekerja dengan para penjahat tersebut. Namun mereka tidak menyangka putri mereka akan dijadikan pekerja seks dan menyuntikkan steroid ke tubuh semua korban agar mereka bisa dijual. Hal itu membuat kakak ipar Nayak menjadi geram dan membuat laporan kepada polisi karena warga semua takut akan ancaman para mafia tersebut. Ia membawa laporan berupa bukti-bukti kejahatan Rawat, Taksi, dan Batvel. Ia pun dibawa oleh salah satu anggota polisi untuk menemui Batvel di tempat mereka. Di sana kakak ipar Nayak malah diejek dan diancam untuk tidak melaporkan mereka lagi, karena ia baru saja mengetahui kalau polisi yang membawanya adalah salah satu anak buah Batvel. Tapi kakak ipar Nayak menentang mereka dan mengatakan akan melanjutkan laporan tersebut, bahkan akan menyebarkan semua kejahatan mereka ke media hingga media yang akan menghukum mereka. Saat kakak ipar Nayak melangkah, tiba-tiba Batvel menghantam punggungnya hingga membuatnya tersungkur. Tapi bersamaan dengan itu, handphonenya juga terjatuh dan memanggil Nayak. Dengan cepat, Nayak mengangkat telepon dari kakak iparnya dan mendengar semua ancaman yang dilakukan oleh Batvel. Bahkan ia tahu kakak iparnya kini dalam bahaya. Nayak berlari ke arah gudang di mana kakak iparnya berada. Sampai di sana, ia ditunjukkan oleh polisi yang merupakan anak buah Batvel mayat kakak iparnya. Hal itu membuat Nayak terkejut karena melihat orang yang paling ia sayangi telah tidak bernyawa. Emosinya meledak hingga ia langsung bergerak menghajar mereka yang berada di sana. Ia juga langsung menghadapi Batvel setelah dengan mudahnya Nayak menghabisi seluruh anak buahnya. Batvel ketakutan dan berlari meninggalkan markasnya. Nayak mengejar sambil memegang trisula di tangannya. Batvel malah berlari ke arah kota dan terjatuh tepat di keramaian warga yang tengah melakukan festival keagamaan. Semua warga malah mendukung Nayak menghabisi Batvel sesuai dengan kejahatan yang telah ia lakukan kepada warga. Dengan cepat, ia menikam tubuh Batvel hingga ia tewas. Nayak dan keluarga mulai melakukan kremasi untuk kakak iparnya. Begitu juga dengan Rawat dan juga Taksi Set yang mengkremasi tubuh adik mereka Batvel. Mereka sangat marah dan menginginkan kematian Nayak secepatnya. Sementara Nayak ingin melakukan pemberontakan karena kejahatan yang dilakukan keluarga Batvel kepada desa mereka. Namun kakak perempuannya tidak mengizinkannya, ia takut kehilangan orang yang sangat ia sayangi. Kakak perempuan Nayak pun mengajak Nayak pergi dari desa, namun saat mereka membuka pintu, semua warga sudah berkumpul dan meminta Nayak menjadi pemimpin mereka, menghancurkan Rawat serta semua antek-anteknya. Tak lama Rawat dan anak buahnya datang untuk menghancurkan Nayak. Tapi saat Rawat melempar kapak ke arah Nayak, beberapa warga desa melindunginya dan membuat Rawat menjadi sangat marah. Melihat warga begitu membutuhkan Nayak, kakak perempuan Nayak akhirnya mengizinkan Nayak melindungi mereka. Setelah mendapatkan izin dari kakak perempuannya, ia pun langsung menghabisi mereka semua. Ia masih mengampuni Rawat dan memintanya angkat kaki dari desa mereka. Nayak pun mulai menghancurkan semua bisnis Rawat dan meledakkan pabrik pembuatan obat-obatan terlarang. Kekuasaan Nayak semakin besar dan membuat Rawat serta Taksi Set merasa kesal karena semua pejabat dan anggota polisi menjadi pelindung untuk Nayak. Dengan kekuasaan yang kini dimiliki, Nayak juga membubarkan semua bisnis prostitusi dan membebaskan semua korbannya kembali ke keluarga mereka masing-masing. Semua warga merasa bersyukur karena Nayak memimpin mereka semua. Rawat dan anggota yang lain mencoba untuk menghabisi Nayak di acara pernikahan salah satu warga. Hal itu merupakan rencana DGP Dik. Ia mengutus sniper untuk menghabisi Nayak, namun lagi-lagi mereka gagal.
Hal itu disampaikan ke DKB Dik dan melanjutkan rencana berikutnya. Rawat menghabisi wali kota mereka, dan Nayak yang mengetahui pelaku percobaan pembunuhan atas dirinya adalah DKB Dik dan Rawat langsung mendatangi mereka. Namun sampai di sana, ia melihat wali kota telah tergeletak tak bernyawa. Namun, tiba-tiba Dik mengambil gambarnya yang telah menyentuh tubuh wali kota. Tak lama, Rawat dan anak buahnya langsung menghajar Nayak. Setelah meyakini Nayak telah pingsan, mereka melempar tubuh Nayak dari atas jembatan. Namun beruntung, Nayak masih bisa selamat. Cherry menarik napas panjangnya ketika mengetahui semua kebenaran tentang Nayak. Ia memutuskan menemui Nayak di penjara dan berbicara pribadi dengannya sebelum persidangan dimulai. Keesokan harinya, persidangan dimulai. Semua warga yang mendukung Nayak berkumpul di tengah gedung persidangan. Nayak memasuki persidangan dan langsung dibacakan tuntutan oleh pengacara pembela Jagalaksmi. Mereka menjatuhkan hukuman mati karena semua pembunuhan yang dilakukan oleh Nayak. Tapi tiba-tiba, Cherry datang menggunakan baju sama persis dengan Nayak dan mengaku dirinya adalah Nayak. Hal itu membuat bingung semua yang hadir di persidangan. Hingga hakim memutuskan untuk menjadikan mereka berdua tahanan rumah dengan pengawasan ketat. Namun Jagalaksmi tidak berhenti untuk mencoba menghancurkan Nayak. Ia mencoba menjebak Nayak untuk memintanya datang karena ia akan membumi hanguskan sekolah yang berisi 200 siswa. Cherry yang menerima telepon itu dengan cepat langsung menuju tempat di mana Jagalaksmi berada. Sampai di sana, Cherry mengakui dirinya bukanlah Nayak. Hal itu membuat sebuah anak buah Jagalaksmi langsung memukulinya. Mereka mengirim video Cherry yang telah diberi baju berisi bom aktif kepada Nayak. Melihat itu, dengan cepat Nayak menuju ke sana. Berulang kali ia harus menghindari serangan tembakan yang dilakukan anak buah Jagalaksmi. Namun, ia berhasil menghindarinya dengan sangat baik. Cherry kemudian digantung oleh Jagalaksmi. Tak lama mereka terkejut ketika Nayak datang menyerang mereka. Dengan cepat, Nayak menghajar mereka satu persatu dan membuat Cherry sadar dari pingsannya, sehingga mereka bisa bekerja sama untuk menghancurkan Jagalaksmi. Mereka mengikatkan baju yang telah dipasangi peledak ke tubuh Jagalaksmi dan setelah membereskan semua anak buahnya dan setelah mereka menggantung Jagalaksmi, mereka meninggalkannya dan menekan remote peledak tersebut hingga akhirnya tubuh Jagalaksmi hancur berkeping-keping dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Nayak. Kebiadaban manusia serakah memang seringkali membuat sengsara ya sahabat, hanya karena keuntungan pribadi seseorang rela mengorbankan orang lain tanpa belas kasih sama sekali. Film ini mengajarkan bagaimana seseorang yang berjuang untuk mengubah suatu keadaan. Tentunya Tuhan juga sudah berkata bahwa memang ia tidak akan mengubah nasib suatu kaum, melainkan kaum itu sendiri yang harus berusaha untuk mengubah nasibnya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari film ini. Dan semoga kita semua diberikan hati yang luas untuk saling mengasihi serta terhindar dari sifat tamak dan zolim pada sesama. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan ingat untuk selalu dukung SLMTTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, sehat selalu dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum.